Cek, cek, cek suara terlebih dahulu. Bapak Ibu peserta Zoominar, apakah suara saya sudah terdengar? Mohon izin untuk admin ataupun rekan-rekan, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik. Oke, chatnya sudah dibuka begitu ya, Bapak dan Ibu semua. Terdengar dengan jelas. Jelas. Oke, Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, saya buka Zoominar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi di Zoominar Ahli Hama, platform edukasi tentang pengendalian hama untuk pelaku bisnis di Indonesia. Kita lihat di sini untuk pesertanya sudah banyak begitu ya. Sudah ada 55 peserta dan nantinya akan semakin bertambah lagi. Semakin malam ini semakin banyak pesertanya. Dan untuk 57 peserta ini boleh kita kenalan dulu. Biasanya kita akan berkenalan begitu ya. Supaya nanti dari trainer bisa sambil membaca juga ada siapa saja yang hadir untuk menimba ilmu gitu ya di malam hari ini. Oke, nah kita akan berkomunikasi ini lewat kolom chat begitu ya Bapak dan Ibu. Boleh, biasanya kita akan berkenalannya ini di kolom chat, nama, industrinya apa begitu ya. Kemudian asal daerahnya di mana Bapak dan Ibu. Oke, sudah ada beberapa yang menulis nih di kolom chat. Kita kenalan dulu. Oh ya, sebelumnya bagi Bapak dan Ibu yang pertama kali join, salam kenal. Saya Indah yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah rajin untuk hadir di Zoominar, sudah kenal dengan saya begitu ya. Nah, kita saling kenalan nih. Ada nama-nama yang saya sudah hafal gitu ya. Dan mungkin ada juga yang baru pertama kali. Boleh nih, Bapak dan Ibu, siapa yang baru pertama kali join di Zoominar Ahli Hama ini? Sepertinya banyak juga gitu ya dari industri food and beverage yang ingin tahu tentang bagaimana metode pengendalian hama belajar langsung dengan pest expert di Zoominar Ahli Hama ini. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Saya baru pertama kali gitu ya. Nama, kemudian industrinya apa, lalu dari mana. Ini dari yang pertama kali masuk dulu saya bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Fatmawati dari Padang hadir. Oke, kemudian Bapak Ahmad Utama, PT Eneral Pest Control, Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat datang kembali, begitu. Kemudian ada dari Pak Peri dari Palembang. Oh, ini Pak Agus. Harusnya ada suara, Pak. Oke. Kemudian Ibu Halimatun Sadiah dari Papua. Oke, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Ada dari Bali, Bapak Yogi, Pest Control Bali, Kuta Selatan. Salam kenal. Kemudian Bapak Supriyadi dari Papua. Kemudian Bapak Muhtar dari Bengkulu. Oke, Ibu Fatmawati baru pertama kali. Oke, Bapak Agus, mungkin untuk pengaturan suaranya boleh karena di sini sudah jelas ya begitu untuk suaranya. Kemudian Bapak Aceng Sanjaya dari Tangerang, PT Alzafa Cipta Rizky. Lalu Ibu Cindy, PT Wisesa Inti Semesta, Gianyar Bali, Bapak Fahrul Tangerang. Oke, saya baru pertama kali. Bapak Erdiansyah, PT Tiran Indonesia, Konawe Utara. Kalau boleh tahu ini industrinya dari industri apa saja? Mungkin ada yang dari food and beverage, kemudian juga restoran, kafe, atau ada industri lain. Boleh karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang pest management for food and beverage industry, tapi tentu mungkin ada industri lain gitu ya yang join juga. Kemudian juga ada dari pest control. Kemudian Bapak Denny Romansyah, oh ya Kak Denny, mahasiswa, karyawan swasta FNB Jakarta. Oke, ini sesuai gitu ya. Kemudian
Bapak Awang, Q HSE, PT URC Indonesia, Karawang, Jawa Barat. Kemudian dari Jawa Timur juga ada Quality Control, PT Indo Lautan Bahari, Bapak Nur Didit, salam kenal. Bapak Anas dari Kalimantan Timur, kemudian Seweni dari Cilegon. Oke, baru memulai usaha F&B, luar biasa. Jadi dari Bapak dan Ibu ini udah ada yang memang sebagai staff di perusahaan industri F&B, ada juga yang business owner ini ya, seperti Ibu Weni. Sekarang baru memulai usaha F&B. Boleh juga diperkenalkan gitu untuk usaha F&B-nya apa. Jadi teman-teman di sini bisa tahu begitu ya. Bapak Jemi dari Padang, Easy Pesti. Oh, Bapak Nur Didit ini perikanan. Oke, nah ini juga relate gitu ya. Untuk Bapak Asroni, bidang industrinya hotel yang memiliki restoran. Oke, Bapak Anis, industri permen jahe Pasuruan. Kemudian Hana dari PT Pionir Indo Gourmet International Tbk. Oke, Bapak Dani dari Bandung, salam kenal. Dari Cipta Global Mandiri, Kesehatan Lingkungan Konsultan dari NTB. Oke, dari mana lagi nih? Dari seluruh Indonesia, ada dari mana aja? Tadi ada dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Bandung, dari Pulau Jawa, dari seluruh Indonesia. Oke. Ada Bapak Yuda dari Pest Control Prima Kare, Bapak Wahyu, Bakery Owner di Bali, lalu Bapak Asbar Brahma, PT NRL Pest Control Makassar. Oke, Bapak Zaki dari Kediri, Jawa Timur, usaha teh daun buah tin organik. Oke, luar biasa. Ini saya baru dengar juga untuk teh daun buah tin organik. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu, untuk usaha food and beverage yang unik seperti dari Bapak Zaki. Ada Bapak Bambang dari PT Rana Zahra Tama Bogor. Oke, kita udah hampir 100 peserta. Salam kenal untuk semuanya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkenalan, kita bisa berkenalan, bisa menuliskan di kolom chat gitu ya. Sambil saya menjelaskan preview materi yang akan disampaikan pada malam hari ini oleh pemateri kita yaitu Ibu Dr. Lin. Oke, izin apakah sudah terlihat? Sudah ya, Bapak dan Ibu semua. Pada malam hari ini kita akan belajar dan juga berdiskusi. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu materi kemudian diskusi. Pada malam hari ini yaitu tentang Pest Management in Food and Beverage Industry. Jadi banyak dari Bapak dan Ibu semua yang berasal dari industrinya adalah food and beverage, kemudian tadi ada hotel, restoran, kafe yang memiliki gangguan hama begitu ya. Jadi perlu bagaimana insight dari pest expert yang pada malam hari ini adalah Dr. Lin tentang cara pengendalian yang tepat gitu ya, mulai dari pencegahan, kemudian pengendaliannya seperti apa, lalu monitoringnya juga seperti apa. Oke, jadi untuk pengendalian hama tentunya perlu dilakukan dengan cara pengendalian hama secara terpadu atau PHT. Oke, sambil menunggu untuk pemateri kita masuk, kita juga dari ahli hama memiliki program di mana bisa membantu begitu ya untuk pemilik bisnis yang ingin belajar lebih dalam lagi secara terstruktur tadi untuk pengendalian hama terpadu secara online di bulan Oktober yaitu tanggal 30 sampai 31 Oktober. Nah, kita akan belajar selama 2 hari gitu ya dengan suhunya PES Expert Master itu ada Bapak Prof. Intan Ahmad dan juga Ibu Dr. Srius Malinar atau Dr. Lin. Nah, kita ada gongnya juga ini secara offline.
diadakan di Bandung untuk Integrated Pest Management Mastery berupa workshop, begitu ya Bapak dan Ibu. Ini diadakan pada bulan November, bulan depan. Jadi di bulan Oktober ada online, di bulan November kita ada offline. Jadi ahli hama memiliki berbagai macam program di mana nanti Bapak dan Ibu bisa belajar baik secara online maupun offline. Nah, untuk offline program workshop sendiri pada Kamis sampai Jumat 2 hari, 28 sampai 29 November 2024 di Hotel Santika. Baik, saya akan memperkenalkan juga sebagai trainer, yaitu ada Bapak Prof. Intan PhD. Beliau adalah Guru Besar Entomologi Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah Guru Besar Entomologi di ITB, PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, ahli dalam bidang entomologi umum dan juga entomologi perkotaan sebagai otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam upaya pengelolaan hama. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional dan internasional, kemudian berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinasional corporate. Kemudian pada malam hari ini kita bersama dengan trainer yaitu Ibu Dr. Sri Malinar MSCMM. Bisa kita sapa dengan Dr. Lin dan sudah hadir bersama kami di sini semua. Kemudian beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di ITB, peneliti hama dan pestisida di ML Research, sebagai trainer dan juga konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan, sebagai pest expert di ahli hama dan juga pestdoc AI, dan dosen di beberapa universitas. Baik, sudah hadir di tengah kita semua Ibu Dr. Lin. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Dr. Lin, apakah suara saya terdengar? Oke, selamat malam Mbak Indah. Bagaimana suara saya sudah cukup terdengar jelas? Jelas Ibu, sangat jelas. Oke, Alhamdulillah kita berjumpa kembali Ibu untuk Hmm, bisa hadir juga di tengah-tengah bisnis owner gitu ya pada malam hari ini di Zuminar Ahli Hama. Nah kita Alhamdulillah luar biasa antusiasme dari peserta ini sudah banyak yang masuk 107 gitu ya. Nanti akan semakin bertambah lagi gitu. Oke, nah ini dari berbagai macam betul-betul. latar belakang juga untuk industrinya gitu ya. Ada yang dari usaha mandiri untuk membuka bisnis food and beverage gitu ya. Kemudian juga ada dari industri food and beverage. Kemudian ada juga dari pest control dan juga hotel yang ada restorannya dan masih banyak lagi seperti itu. Tadi kita Ya, sudah betul. berkenalan di kolom chat seperti itu, Ibu. Ya, jadi senang sekali Mbak Indah tadi saya sempat menyimak informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan ternyata berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia ya. Dari Ya, Sumatera betul. sampai Papua ini sudah bisa gabung juga di Zoominar kita malam hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, kami menyelenggarakan Zoominar untuk edukasi hama ini setiap hari Jumat malam. Jadi ini adalah suatu edukasi yang kami perlu sharingkan kepada Bapak Ibu, mengingat hama ini adalah musuh bersama karena hama sendiri didefinisikan oleh kita sendiri, oleh manusia bahwa organisme yang mengganggu itu udah kategorinya hama. Pada malam hari ini kita akan sharing informasi tentang pest management. Jadi kalau minggu yang lalu kita bicara pest management eh, in industry ya. Nah, kalau yang sekarang kita menghususkan pest management in food and beverage industry. Saya akan mulai untuk kita sharing dulu tentang materi mengenai pest management di bagian food and beverage industry. Baik, dipersilakan Ibu. Ya, Ya, sudah terlihat dengan jelas oke. untuk materinya. Ya, Kita bisa mulai. oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya pada pada edukasi malam hari ini yang kami selenggarakan pada
hari ini kita menghususkan tentang manajemen hama untuk industri makanan dan minuman, tentu menghususkan tentang peranan dari in-house pest management. Bagaimana pest management itu penanganan hama di bisnis lain. Karena kalau di bisnis lain kita masih melihat ada kecoa jalan-jalan atau ada nyamuk atau lalat itu bertebangan, itu masih bisa kita ada sebagian masih bisa mentolerir. Tetapi kalau di food and beverage ini hama itu menjadi musuh bersama karena eh, yang akan di apa, akibatkan dari hama ini tentu banyak hal yang penting karena mereka memproduksi makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh manusia. Sehingga pengetatannya cukup tinggi untuk penanganan hama di industri food and beverage ini. Nah, mengapa di industri ini kita harus mengendalikan hama? Ya tentu pada bisnis lain juga sama demikian. Namun di industri food and beverage ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena tadi makanan dan minuman bisa terkontaminasi dari hama itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan tentu bagi yang memang bekerja di bidang ini industri itu adalah suatu kawasan di mana di dalamnya departemennya saling bersambungan atau berhubungan satu sama lain. Jadi apabila dari barang bahan baku masuk ke suatu area, itu pun ada kandidat dia bawa hama. Belum nanti dia masuk ke proses pengolahan, itu pun ancaman hamanya tetap ada. Sampai nanti barang itu keluar dalam pemprosesan dan nanti barang keluar tetap ancaman hamanya ada. Jadi memang karena ini kawasannya saling berhubungan satu sama lain, maka penanganan hamanya adalah skala kawasan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, pada fasilitas pengolahan makanan dan minuman ini tentu eh, banyak memainkan peran penting di mana fasilitas ini harus dijaga dengan baik. Kenapa? Karena kembali eh, outcomes atau hasil dari produksi ini adalah semata-mata untuk menjaga keamanan pangan dan keselamatan bagi siapa? Bagi publik. Sehingga para pembisnis yang memproduksi barang dan barang ini harus memastikan bebas dari kontaminan atau bebas dari hama karena kesehatan dari publik ini dipertaruhkan. Sehingga tidak ada toleransi untuk barang yang diproduksi ini eh, yang nanti bisa menyebabkan keselamatan atau kesehatan publik terganggu. Nah, salah satu resiko, jadi tadi seperti yang disampaikan di awal, dari mulai bahan baku masuk sampai nanti barang itu eh, delivered ke tempat lain, tentu selalu ada resiko yang dihadapi, terutama dari sisi hama dan kontaminan. Yang mana dua hal ini akan menyebabkan satu, pasti mengancam keselamatan karena produk menjadi rusak dan tentu akan ada dihadapkan para pemilik bisnis, pelaku bisnis ini akan ancaman atau hukuman dari peraturan yang ada karena nanti dianggap lalai apabila hama dan kontaminan ini tidak diatasi dengan baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang bekerja di industri pengolahan makanan dan minuman, tentu ada yang harus dipahami dengan baik tentang hamanya itu seperti apa pemahamannya. Karena kalau kita tidak memahami apa bedanya tikus antara tikus yang ukurannya kecil dengan tikus yang besar itu seperti apa karakternya atau jenis kecoanya. Ini kecoanya apakah jenis yang kecoa Jerman yang kecil atau kecoa Amerika yang besar, gitu ya. Dan resikonya apa dari hama yang ditimbulkan ini? Tentu pemahaman ini perlu diketahui secara baik sehingga kita bisa antisipasi ini hama ini akan beresiko seperti apa. Dan tentunya setelah mengenal hama itu dan resikonya, maka akan dilihat, akan dipelajari bagaimana strategi pengendaliannya.
Nah, yang ujung-ujungnya tadi kita ingin mencegah bagaimana produk yang dihasilkan ini aman dan tentu aman dari hama baik maupun kontaminan. Nah, karena tanggung jawabnya besar bagi pelaku bisnis di eh, makanan dan minuman, tentu segala macam resiko atau peluang dari rusaknya produk ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan baik. Nah, untuk industri makanan dan minuman, sesungguhnya peraturannya sangat ketat, baik di negara maju seperti Amerika maupun Indonesia. Di Indonesia itu undang-undangnya cukup lengkap untuk pangan ini. Di nomor 18 tahun 2012, mungkin Bapak Ibu juga sering yang bergerak di bidang ini tahu persis apa peraturannya. Dan juga di Amerika ini sebagai kiblatnya kita ya, negara yang memang maju dari sisi bagaimana menjaga keselamatan pangannya. Nah, itu ada badan seperti BPOM kalau di kita, kalau di mereka Food and Drug Administration ini cukup ketat. Bagaimana pangan atau makanan dan minuman yang diolah itu harus memenuhi aturan yang ada. Demikian juga untuk food safety, lalu GMP. Nah, ini harus dipahami atau harus peraturan-peraturannya karena tidak ada yang celah yang bisa ditoleransi. Jadi harus dipenuhi. Karena pengendalian hama ini sekali lagi sangat penting dilakukan karena tadi ada tanggung jawab besar bagaimana pangan yang dihasilkan dari proses pengolahan ini menjadi aman saat dikonsumsi oleh publik. Dan dengan mematuhi peraturan tentu ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga para pemilik bisnis agar senantiasa patuh atas peraturan ini karena perlu menjaga kesehatan dan keselamatan publik. Karena nanti kalau kita membiarkan hama datang, walaupun itu hama hamanya tidak utuh, misalnya kita melihat ada kaki kecoa gitu ya, atau ada bulunya dari hama tikus, nah itu sudah kontaminan dan tidak hanya beresiko kepada konsumen, tetapi ujung-ujungnya reputasi dan operasional dari bisnis tersebut akan terganggu dan bahkan bisa dituntut secara hukum karena abai terhadap peraturan ini. Nah, jadi sebetulnya dari pemerintah sudah cukup jelas bahwa peraturan-peraturannya sudah sangat lengkap. Jadi memang untuk Bapak Ibu yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman komersial itu sudah tahu persis bahwa peraturannya sangat banyak dan ujungnya memang untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, dari GMP ini kita tentu telah juga mengetahui bahwa good manufacturing practice ini adalah memang aturan yang dikeluarkan oleh US Food and Drug Administration yang biasanya negara-negara lain pasti banyak mengacu ke sini. Di mana aturannya dari GMP ini bahwa setiap pembuatan prosesnya juga pengepakan obat-obatan ataupun alat-alat kedokteran, juga makanan dan minuman itu harus dilakukan tindakan proaktif. Artinya tidak sudah antisipasi dari awal, jangan sampai ada kontaminan. Jadi tidak reaktif, jadi tidak nunggu hamanya datang dulu baru beraksi, tetapi bagaimana proaktif ini kita bisa lihat mengapa dia bisa datang. Nah, mengapanya ini harus kita eh, lakukan sejak awal dari sisi pencegahan. Jadi seperti yang selalu kami sampaikan, hama datang karena tiga hal yang disediakan oleh kita. Hama datang karena ada makanan, lalu ada air, dan ada shelter atau perlindungan. Jadi tiga hal ini yang memang hama itu dengan serta-merta diundang secara gratis oleh 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 kita dan pengertian makanan dan minumannya tidak dalam kapasitas jumlah seperti kita.
air setetes pun bagi hama itu ada sudah cukup bagi mereka. Nah, jadi tindakan proaktif ini perlu dilakukan supaya apa? Kita bisa mencegah sejak awal dan produk yang dihasilkan tentu lebih aman, lebih murni dalam arti jauh dari kontaminan. Dan pasti yang kita inginkan adalah produk yang nanti efektif sesuai dengan peruntukan produk itu dibuat. Nah, jadi kalau kita lihat dari aturan GMP ini mensyaratkan bahwa pendekatan kualitas itu adalah menjaga agar tidak terjadi kontaminan, tidak terjadi kontaminasi atau kesalahan. Jadi kalau pelaku bisnis sudah bisa mengikuti aturan ini tentu sudah bisa mencegah hal yang nanti akan datang dari proses kontaminasi atau kesalahan yang ada dalam proses pembuatan produk. Nah, salah satu yang diatur selama proses manufacturing, tentu di sini ada hal yang di state dengan jelas pada aturan GMP ini. Jadi di dalam produk proses itu tidak boleh ada hama atau kontaminan, termasuk serangga, tikus dan jenis yang lainnya. Jadi sudah di state. Jangankan hama, ada bulunya aja itu sudah terreject atau sudah terjadi kontaminasi. Nah, jadi kita jangankan ada hama yang muncul. Jadi sekali lagi, ada kontaminan saja itu bisa menyebabkan prosesnya dinilai melanggar peraturan. Nah, ini saking ketatnya aturan untuk pelaku eh, dari bisnis makanan dan minuman ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu hamanya. Jadi, kalau di fasilitas pengolahan makanan minuman tidak boleh ada hama yang masuk di area manapun. Jadi, kalau kita sebut zero pest, itu untuk pelaku bisnis di industri food and beverage itu nggak ada toleransi. Mungkin kalau di tempat lain kita sekali lagi ngelihat ada nyamuk berterbangan. Kalau di sini nggak boleh. Nah, jadi kalau ilustrasi pada gambar ini ada tikus, wah ini udah rusak, artinya sudah terreject dari prosesnya. Jadi tidak boleh ada hama. Itu ibaratnya syarat yang harus dipatuhi. Lalu yang berikutnya adalah yang terpenting bagaimana hama itu bisa kita cegah. Nah, di industri ini kita kita berperannya adalah proaktif, artinya bagaimana caranya agar hama ini nggak bisa masuk. Nah, jadi tindakan yang efektif itu adalah bagaimana mencegah hama itu tidak masuk ke area pengolahan dan menjaga si makanan itu bisa terhindar dari kontaminasi sejak barang bahan baku masuk sampai nanti keluar. Karena tadi dengan syarat yang sangat ketat supaya produknya itu bisa diterima atau bisa dinilai secara baik untuk bisa dikonsumsi publik. Nah, hama dalam industri pengolahan makanan minuman tentu merujuknya kepada jenis hewan mamalia seperti tadi ada tikus gitu Bapak Ibu, lalu bisa saja ada rayap dan serangga, mau itu serangga terbang, serangga merayap gitu ya. Yang nanti apabila dibiarkan ada atau datang, pasti mereka akan mencemari atau memberikan kontaminasi baik dari bahan baku, produk jadi maupun fasilitas. Sehingga nantinya kalau kita melihat misalnya apalagi hama gudang itu dia ada yang hamanya makannya dari dalam internal feeder, jadi makannya di dalam biji, jadi kita sangkanya bijinya itu mulus, padahal saat dibuka sudah ada hamanya. Dan ada juga hama yang eksternal feeder kalau di hama gudang, jadi kelihatan misalnya seperti kumbang beras gitu ya. Nah, jadi eh, jenis hama ini tentu dia akan datang karena memang ada tadi ada faktor-faktor. Nah, tentunya belum dari sisi tikus atau dari lalat ataupun kecoa gitu ya. Nah, yang nantinya kehadiran hamanya itu pasti akan mengganggu banyak proses dan ujungnya kualitas produknya pasti menurun.
Kalau menurun, ya tentu Bapak Ibu sebagai pelaku bisnis, kerugian ekonomi tidak bisa dihindarkan. Dan yang terpenting adalah dari industri ini bagaimana tanggung jawab moral untuk menjamin kesehatan dari konsumen yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Nah, sedangkan kalau kontaminan itu adalah eh, bagian dari organisme itu gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau hama tuh dia utuh gitu. Misalnya kecoaknya satu apa masih utuh ya dari kepala sampai tungkainya itu ada gitu. Jadi belum terpotong-potong. Tapi kalau kontaminan itu bagian dari organisme itu sudah bisa dia mengkontaminasi. Yang mungkin tidak tidak secara sengaja masuk ke dalam bahan baku, produk makanan dan juga area produksi. Yang ujung-ujungnya ya pasti produk akan tercemar dan resiko kesehatan dan tentu tadi pelanggaran regulasi keamanan pangan. Karena sekali lagi keamanan pangan tadi peraturannya sangat ketat. Sangat ketat tujuannya tadi melindungi keselamatan publik. Jadi untuk industri food and beverage, jangankan hama, kontaminan pun itu menjadi masalah besar. Jadi kalau dari suatu produk ketemu tuh ada bulunya, wah itu saat disampling, wah itu bisa menyebabkan produknya terreject. Belum lagi Bapak Ibu pelaku bisnis yang mengekspor ke luar negeri, itu mereka di sana lebih ketat. Dan mereka punya hak menolak apabila saat sampling ada hama atau ada kontaminan di produk yang dikirim. Nah, kita akan lihat hama yang sering ditemukan pada bisnis ini dan apa saja risikonya. Tentu kita bisa lihat dari jenis serangga terbang seperti lalat. Nah, kenapa lalat ini mudah datang? Karena memang dia perilakunya adalah pasti akan tertarik kepada area yang tidak higienis. Nah, dalam proses pengolahan kan pasti ada tempat sampahnya ada, saluran pembuangannya ada. Nah, jadi kalau tidak dijaga dengan baik areanya, nah tentu lalat dengan serta-merta dia akan datang karena diundang dengan eh, bau yang disukai oleh si lalat itu. Itu dari hama lalat yang datang. Lalu berikutnya tikus. Nah, tikus ini dan mencit ini dia bisa masuk melalui celah-celah kecil. Tentu dari suatu kawasan itu ada bagian-bagian yang berlubang gitu, atau bagian yang memang si pintu keluar masuknya tidak dijaga dengan baik. Sedangkan kita tahu bahwa tikus ini adalah sebagai vektor penyakit. Bahkan dalam kajian lebih dari 30 penyakit yang resikonya cukup serius gitu ya Bapak Ibu. Seperti tifus atau pes atau hantavirus yang dibiarkan ya tentu akan menyebabkan keselamatan kepada para pekerjanya dan juga produknya akan terkontaminasi. Nah, lalu hama berikutnya adalah kecoa. Nah, kecoa juga bisa ditemukan di tempat-tempat yang tadi, yang ada remah-remah. Jadi, eh, segitiga hama di mana makanan sebagai daya tarik, kita sekali lagi jumlah makanannya tidak diilustrasikan seperti makanan kita satu piring. Jadi, remah-remah pun itu makanan bagi yang cukup bagi kecoa. Dan seperti kita tahu, kecoa itu dia mengeluarkan saliva atau air liurnya yang nanti bisa mengkontaminasi dari si makanan atau produk yang diolah atau yang dibuat. Lalu selain itu kumbang tadi yang sempat saya sampaikan untuk jenis hama gudang. Jadi hama gudang tuh sebagian besar dari jenis kumbang. Nah, kumbang-kumbang yang eh, bisa mengkontaminasi itu tadi ada yang dia makannya dari dalam produk, ada yang dari luar. Nah, sehingga ujung-ujungnya bahan baku yang kita datangkan dari supplier itu tidak dicek dengan baik, itu bisa akan merusak juga proses dari pengolahan produk yang akan dibuat. Nah, jadi memang untuk hama itu datang, kita perlu cek dari awal.
dari barang yang masuk sampai barang keluar itu semuanya harus dicek. Jadi dengan para supplier tentu kita punya punya regulasi akan mengecek barang yang akan dikirim itu seperti apa kualitasnya. Karena jenis kumbang ini nggak kelihatan, nggak terlihat karena dia seperti aman aja pada saat dibuka bisa terkontaminasi. Lalu ada kutu beras. Nah, ini juga dia bisa memakan bahan baku baik dari biji-bijian dari dan ini tentu akan mengakibatkan ya penghentian operasi dan tentunya dari segi keuntungan pasti berkurang. Jadi kalau kita lihat hama-hamanya cukup banyak Bapak Ibu sehingga kita tidak bisa satu persatu penanganannya. Jadi harus komprehensif. Nah, konsep yang selalu kami sampaikan di platform Ahli Hama ini adalah bagaimana kita itu melakukan konsep pengendalian hama terpadu yang tidak selalu dikaitkan dengan pengendalian kimiawi. Karena pengendalian kimiawi adalah salah satu bagian yang dilakukan manakala memang sudah saatnya diperlukan. Jadi ada juga yang non kimia yang memang perlu juga kita lakukan. Nah, eh, tadi pada prinsipnya di pabrik atau tidak boleh ada hama di area manapun dalam pabrik makanan. Artinya yang penting adalah jangankan hama boleh masuk, jangankan hama ada di area industri atau pabrik itu. Mendatang pun mas pun nggak boleh gitu Bapak Ibu. Jadi eh, langkah-langkah efektifnya justru kita mulai dari sejak awal. Gimana nih caranya hama luar tuh nggak boleh masuk? Karena kita harus menjaga jangan sampai area di dalam misalnya sudah diatur tapi ternyata di luar kita bocor. Nah, maka yang perlu diambil langkah adalah bagaimana pencegahan hama itu. Menyeleksi yang tadi bahan baku dan ada bagian-bagian mana saja yang kiranya si hama itu bisa datang. Nah, jadi pada industri ini, pengendalian hama terpadu itu adalah bagaimana kita yang mengintegrasikan baik metode mulai dari pencegahan, bagaimana sanitasi yang ketat yang dilakukan oleh tim yang menangani hal tersebut, D- dan nanti kita lihat jenisnya kalaupun ada yang masuk apa apa aja dari hasil inspeksi atau surveinya. Dan baru nanti kita harus list mana kira-kira yang perlu dilakukan pengendaliannya. Jadi sekali lagi pengendalian kimia itu langkah yang terakhir yang memang kita lakukan apabila pengendalian-pengendalian yang lain sudah diselesaikan terlebih dahulu. Nah, supaya apa? Supaya tujuan kita kalau pengendalian hamanya terpadu, maka kita bisa meminimalkan resiko kontaminan. Sehingga ketergantungan kepada pestisida kimia itu bisa kita tekan. Karena apa? Karena di industri ini tidak mudah kita melakukan metode-metode yang menggunakan bahan kimia atau dari pestisida. Karena terlalu riskan. Produk harus dijaga, keamanan pangan harus dijaga, kepatuhan juga terhadap regulasi harus dijaga. Jadi bagi Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan pest control, ini tidak mudah kita melakukan metode pengendalian di mana syaratnya sangat ketat. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami tidak boleh nyemprot, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, oleh karena itu, maka kami selalu sampaikan pemilik bisnis dengan timnya perlu melakukan proses-proses pencegahan. Jangan sampai hama itu bisa datang. Jangankan bertambah banyak, datang pun harus dijaga dengan baik. Karena tadi pengendalian kimiawi itu menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Karena tadi produk menjadi eh, bahaya apabila terkena kontaminan dari pestisida kimia. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dari hasil penelitian mengenai integrated pest management di fasilitas industri makanan dan minuman, jadi sesungguhnya dari tiga langkah dari prevention, monitoring, kontrol. Jadi kalau prevention ini menempati porsi yang terbanyak 66%. Nah, kontrolnya ini 1%. Kontrol itu kan artinya mengendalikan pada saat hamanya ada.
Nah, jadi pada industri pengolahan atau industri makanan dan minuman ini, jangankan hamanya ada, hama itu nggak boleh masuk gitu karena saking ketatnya. Nah, jadi ini adalah hasil penelitian yang dikeluarkan dari Siliker, Food Safety and Quality Solution dari Amerika. Kita lihat sebetulnya pengendalian hama terpadu di fasilitas industri ini kontrolnya, yang pengendalian hama itu hanya 1%, hanya bagian kecil. Paling banyaknya apa? Prevention, mencegah, mencegah bagaimana hama nggak boleh masuk tuh di situ. Jadi apa saja yang disukai oleh hama, yaitu harus disingkirkan. Dan langkah kedua yang penting selanjutnya adalah monitoring. Monitoring itu adalah pemantauan yang terus-menerus. Kira-kira sekarang misalnya aman, nanti dicek lagi. Mana kira-kira yang asalnya aman kok ada tanda-tanda hama jenis yang bisa kita pelajari apakah dari jejak kaki, apakah dari urin, atau dari bercak-bercak hitam gitu ya. Yang tiap hama itu pasti punya tanda-tanda yang bisa dikenali atau bisa dipelajari. Nah, jadi kalau kita lihat sekali lagi pengendalian hama di industri makanan minuman kecil sekali dari sisi pengendalian, apalagi yang pakai kimia. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa tujuan dari pengendalian hama terpadu secara modern itu adalah menitik beratkan kepada pencegahan. Bagaimana masalah ini jangan sampai muncul. Nah, tentu bagaimana mencegahnya? Kita harus kenal dulu sama hamanya. Kita harus pelajari bagaimana biologi atau perilaku dari si kecoa. Kecoa itu dia hewannya yang aktif di malam hari, nokturnal. Nggak mungkin kita ngendaliinnya, nyarinya di siang hari. Mereka pasti sedang istirahat di tempat yang tersembunyi. Tapi kalau misalnya nyamuk Aedes, dia aktifnya di siang hari, diurnal. Jadi seperti itu pun waktu aktifnya kita perlu pelajari. Nah, sehingga kita bisa tahu bagaimana nih mencegahnya, ya. Karena sekali lagi terbesar upayanya itu pencegahan. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Oleh pest manajemen yang ada di pelaku bisnis itu sendiri. Karena perusahaan pest control tidak mungkin melakukan prevention, kan bukan areanya. Pengetahuan fasilitasnya lebih sedikit ketimbang yang pemilik bisnis yang tahu persis di mana lokasi-lokasi yang rawan diserang hama. Tetapi seringkali keputusan ini diambil tanpa informasi tadi. Tidak tahu hamanya, ya seperti apa, populasinya di mana saja. Sehingga antisipasi atau perlakuan controllingnya tidak tepat. Yang sebenarnya nggak perlu gitu dilakukan itu karena lebih kekhawatiran jadi melakukan hal-hal yang sesungguhnya bisa mengurangi dari sisi kualitas proses dan produk yang dihasilkan. Nah, dengan tadi apa? Dengan adanya faktor kekurang pahaman tentang hama itu dari secara biologi maupun secara perilakunya. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, kita melihat bahwa penanganan hama di industri makanan dan minuman seyogianya ini menjadi tanggung jawab besar dari pelaku bisnis itu dan timnya. Jadi eh, pest control lebih kesulitan sebetulnya melakukan controlling di sini karena serba nggak boleh. Misalnya penyemprotan nggak boleh, pakai pestisida nggak boleh. Nah, itu agak sedangkan tugas mereka yang mengontrol, mengontrol tuh mengendalikan ada hamanya. Tapi kalau bagian ini kita lakukan oleh internal dari pelaku bisnis, in-house pest management di area itu, bisa melakukan dua hal ini. Karena ini harus dilakukan semakin sering mencegah, semakin sering memonitor, hama bisa ditekan. Bahkan tidak ada yang masuk. Walaupun masuk bisa cepat disingkirkan kembali. Nah, jadi pengendalian hama secara internal dan eksternal itu seperti apa? Nah, memang ada beberapa kasus semakin banyak perusahaan manufaktur, termasuk gudangnya, distribusi gitu. Di negara maju itu dia memilih ada personel internal yang memang ditunjuk untuk mengelola unit pengelolaan hama internal. Termasuk tadi aspek pengendalian hama bagian pencegahan, ada yang memonitor. Jadi ada yang bertanggung jawab.
divisi yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan hama internal di tempat bisnis atau industri yang melibatkan eh, manufacturing makanan dan minuman. Di negara maju sudah common. Nah, kalau di negara kita pasti akan menyerahkan kepada perusahaan pest control, sedangkan perusahaan pest control di industri ini tidak banyak bisa melakukan upaya karena banyak sekali eh, hal-hal yang dilarang karena dikhawatirkan ada kontaminasi seperti itu. Maka di ada baiknya kita bisa juga mencontoh apa yang dilakukan di negara maju bahwa bentuklah personal yang memang ada di dalam yang kita bisa bisa lakukan tadi dua hal tadi. Eh, Prevention, apa namanya, pencegahan dan monitoring atau pemantauan yang terus-menerus. Nah, jadi kalau tadi sekali lagi kalau di kita ya pasti akan nyerahin, padahal mereka juga tidak mudah gitu ya. Nah, jadi kedua metode ini tentu bisa kita lakukan di awal, tapi jangka panjang ada baiknya dari pelaku bisnis tentu bisa mulai membentuk tim-tim yang ada itu untuk ditugaskan mengelola pengendalian hama terpadu, sehingga pada saat memang harus memanggil pest control profesional bisa diberitahu apa saja yang sudah dilakukan oleh internal dan apa saja bagian mana saja yang perlu dibantunya. Nah, seperti itu. Jadi upaya-upayanya. Nah, jadi di kita di Indonesia jadi terkadang terjadi miskomunikasi antara perusahaan pengendali hamanya dengan manajemen fasilitas. Kenapa? Karena yang tadinya harus kolaborasi, tapi karena ketidaktahuan atau kekurang pahaman tentang bagaimana hama dan pengendaliannya, jadi seringkali kolaborasi ini menjadi kurang terjalin dengan baik. Yang ada menyerahkan segalanya itu kepada pest control misalnya. Misalnya sudah dikontrak sekian, nggak mau tahu, nggak boleh sampai ada hama. Sedangkan kita tahu bahwa ada dua langkah penting yang nggak bisa dikerjakan secara kontinu oleh perusahaan pest control, yaitu pencegahan dan monitoring. Itu sesungguhnya bisa menjadi tugas dari tim internal pengendali hama di tempat bisnis tersebut. Karena tetap ada keterbatasan. Kalau ada in-house pest management itu karena memang waktunya lebih banyak di tempat kerjanya bisa lebih tahu, bisa lebih cepat responnya. Dan pengetahuan fasilitas bisa tahu banget mana saja yang rawan tempat-tempatnya terserang hama. Nah, jadi sekali lagi eh, unit pengendali hama internal atau in-house pest management sebetulnya akan jadi aset besar, aset yang berharga bagi siapa? Bagi fasilitas industri itu sendiri. Karena dia bisa bekerja sama dengan tim manajemen fasilitas, bagaimana mencegahnya, bagaimana pengendalian hama itu bisa lebih dini, jadi nggak nunggu hama itu berjumlah banyak, sudah di, sudah dilakukan pencegahan dari awal, sehingga nanti standar kebersihan, keamanan pangan itu bisa tetap memenuhi aturan regulasi yang dipersyaratkan. Nah, tentu nanti unit internal ini bisa memberikan koordinasi dengan baik, diharapkan responnya ini bisa cepat dan program pengendaliannya bisa diatur apa dulu yang harus dilakukan. Yang kita bisa yang ujung-ujungnya adalah tujuannya bagaimana bisa mencegah resiko kontaminan atau kontaminasi sama operasional, gangguan operasional. Nah, jadi bagaimana 5 langkah PHT ini? Nah, jadi Bapak Ibu pengendalian hama terpadu itu apa sih terpadunya gitu? Nah, jadi yang pertama harus melakukan hal-hal yang kita sebut inspeksi. Inspeksi itu meriksa ini hamanya apa, tanda-tandanya seperti apa, dipantau. Lalu identifikasi hama, ini hamanya jenisnya apa dan biologinya seperti apa. Misalnya bedanya tikus yang got sama tikus atap itu gimana sih perilakunya, gitu. Biologinya seperti apa. Nah, itu harus diidentifikasi dulu. Nah, baru kita lakukan pencegahan dan eksklusi, artinya menutup titik masuk dari hama. Nah, ini dilakukan oleh siapa sebaiknya? Sebaiknya oleh para eh,
in-house pest management, artinya tim pengendali internal. Karena tahu persis mana sekali lagi area-area yang bisa terserang hama. Penutupan akses masuk itu bisa dilakukan oleh tim internal. Karena pest control akan melakukan fungsinya itu untuk mengontrol atau mengendalikan hamanya. Jadi mencegah, eksklusi, menutup itu adalah yang internal, tugas yang internal. Nah, baru nanti ke metode pengendalian. Jadi tim pengendali internal bisa lihat mana nih apakah bisa dilakukan dulu yang non kimia. Nah, baru kita cek bisa dengan make up atau penghalang fisik gitu. Karena kalau pengendalian kimia sekali lagi karena ini di industri yang cukup rentan, maka ini adalah sebagai upaya terakhir kalau memang terjadi apa namanya populasi yang besar yang harus segera ditangani. Itu pun harus dilakukan sesuai dengan peraturan, ya. Nah, jadi metode pengendalian itu bagian kecil, apalagi yang kimia. Nah, terakhir tentu ada evaluasi. Jadi kita itu menghadapi hama tidak bisa sekali atau dua kali, harus terus-menerus. Jadi kalau Bapak Ibu menangani hama tikus itu nggak ada berhentinya. Karena kita selesai tikus di dalam, nanti akan ada lagi tikus yang datang. Kenapa? Karena kita sendiri kan selalu ada makanan, selalu ada air, selalu ada perlindungan. Jadi yang namanya evaluasi adalah upaya kita melihat efektif apa tidak. Kalau tidak, berarti apa lagi nih yang harus dilakukan. Tapi harus terus-menerus, nggak ada berhentinya. Karena sekarang hama dan manusia tuh cepat, ibaratnya harus cepat banyak belajar. Misalnya seperti tikus. Tikus itu kalau misalnya kita menggunakan teknik A, misalnya dengan umpan tikus atau racun tikus, mungkin dia akan melihat itu sebagai benda asing. Lalu dia akan coba. Tapi kalau dia langsung mati, misalnya temannya akan tahu itu berbahaya, dia nggak akan makan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagian ingin misalnya mencari nih mana obat racun tikus yang ampuh, yang pengen sekali mati. Nah itu justru resikonya yang matinya cuma itu aja. Itu ciri dari racun tikus yang nggak efektif. Karena yang baik adalah slow action. Jadi dia si tikus akan memakan sedikit demi sedikit dan dia akan mati, akan terjadi pendarahan di dalam tubuhnya tapi dia tidak tahu penyebabnya itu apa. Jadi teman-temannya tidak menyangka bahwa dia mati karena itu. Nah, itu pun kita harus evaluasi metode-metodenya. Nah, jadi sekali lagi tahapan 5 langkah PHT ini bagian mana yang menjadi tugas dari tim internal pengendali hama di lingkungan bisnis itu 1, 2, 3, 5 gitu ya. Bahkan yang 4 itu non kimia bisa dilakukan dulu oleh yang internal. Nah, jadi langkah-langkah ini yang terus kita perlu lakukan. Nah, sekarang kita lihat apa sih keuntungan kalau kita membentuk pengendali hama internal dengan outsourcing, artinya dengan pengendali hama yang profesional. Tentu kita bisa lihat dari kepatuhan regulasi. Jadi kalau kita melakukan pemantauan secara teratur, tentu kita bisa mengantisipasi pelanggaran aturan dan kustomisasi dan fleksibilitas. Tentu dengan yang internal bisa menyesuaikan mana yang resiko spesifik dari fasilitas pabrik dan kebutuhannya seperti apa. Itu bisa dilakukan. Dan tentu responnya lebih cepat karena memang waktunya lebih lama ada di tempat itu. Jadi penanganannya bisa lebih cepat dan resiko kontaminasi. Jadi tidak tidak mengandalkan nanti pest control dipanggil ataupun jadwalnya belum apa masuk atau belum belum bisa dilakukan saat itu sedangkan penanganannya harus segera diatasi. Nah, kalau sudah ada tim internal itu bisa melakukan dulu respon yang lebih cepat. Dan fokusnya adalah pencegahan. Bagaimana pemantauan itu menjaga pencegahannya itu bisa menahan si hama itu bisa masuk gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bukan yang reaktif udah ada hama baru bisa bergerak. Nah, itu kurang kurang tepat. Nah, ujung-ujungnya bagi pemilik bisnis pasti efisiensi biaya. Nah, kalau kita bisa punya tim internal dari pengendali hama, tentu akan menghemat biaya jangka panjang. Melalui apa? Pengelolaan itu nggak
reaktif tapi proaktif sehingga gangguannya bisa lebih diatasi lebih sedikit. Nah, jadi peranan ini dalam industri, peran pengelolaan hama internal ini tentu akan mendukung pertama di industri food and beverage, standar GMP-nya pasti akan dilakukan dengan inspeksi teratur, kontrol sanitasi, dan memastikan kepatuhan dari HACCP ini. Bagaimana integrasi pengendalian hama ini ke titik kontrol dari titik kontrol kritis. Artinya kita akan mengendalikan di level mana sih harus masuk kimia. Jadi kalau selama tidak tidak perlu dilakukan kimia, tidak perlu karena tadi standarnya cukup ketat dengan upaya yang pengendalian kimia. Dan tentu bekerja sama dengan persyaratan dari BPOM. Kalaupun terpaksa harus menggunakan pestisida itu harus harus yang tepat dan tentu yang sesuai dengan regulasi Kementerian Pertanian. Nah, jadi itu Bapak Ibu bagaimana kita ingin memastikan bahwa tidak ada eh, tidak dapat ada program pengendalian hama yang efektif tanpa apa? Tanpa melakukan perawatan secara umum, sanitasi, lalu tata kelola itu memang harus diatur. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh internal dari pest management. Sehingga kita tidak berdiri sendiri, tapi semua jadi satu eh, terintegrasi. Dari mulai yang jadwal ketat dari sanitasi, sekali lagi tata kelola, lalu perawatan secara umum. Nah, nanti sebaliknya program pemeliharaan umum ini dan perawatan serta sanitasi yang terbaik dan yang paling komprehensif saja, ini kalau kita tidak lakukan, ini tentu akan eh, membuat si GMP ini bisa menjadi eh, tantangan besar. Apakah kita bisa menjaminkan makanan itu bebas hama atau tidak? Sehingga kita harus harus sama baiknya dengan program pengendalian hama dan bagaimana kita bisa melakukan dari tahap awal pencegahan dan ada teknik mana yang kita perlukan sama monitoring. Nah, tentu kami selalu menyampaikan bagaimana apa sih yang harus kita lakukan untuk hal tersebut. Nah, yang pertama tentu peran penting manajemen hama internal itu untuk apa kita bangun adalah untuk memastikan kepatuhan. Jadi pada industri ini yang dijaga pasti keamanan pangan dan dari apa? Baik dari kontaminasinya, dari kontaminan maupun dari hama. Lalu bagaimana pentingnya integrasi hama, manajemen hama untuk ke dalam strategi keselamatan pangan. Tentu tadi ujungnya adalah kualitas dari produk dan lingkungannya yang higienis. Dan dengan Bapak Ibu pelaku bisnis sudah mempunyai awareness, sudah memahami pentingnya untuk unit pengendali hama internal, tentu bisa meminimalkan resiko investasi dan waktu respon lebih cepat, serta ya ujung-ujungnya hemat biaya pengendalian secara eksternal. Sehingga nanti untuk para perusahaan pest control, bila di dalam suatu industri itu ada unit pengendali hama internal, itu lebih terbantu karena tidak perlu masuk lagi ke hal-hal yang terkait dengan pencegahan, dengan monitoring karena sudah dilakukan dengan baik. Jadi pada saat pest control profesional datang, mereka hanya fokus kepada pengontrolan mana yang bisa dilakukan karena hamanya harus segera diatasi. Tapi kalau misalnya di dalam bisnis itu tidak ada pengendali hama internal, semuanya cuek, semuanya menyerahkan tanggung jawabnya kepada pest control yang disewa, rasanya sulit. Nanti yang ada adalah miskomunikasi. Disangkanya pest control profesional tidak bekerja dengan baik. Padahal ada step-step yang harusnya dilakukan oleh unit pengendali hama internal. Tadi seperti pencegahan dan monitoring itu harus dilakukan oleh internal. Nah, jadi Bapak Ibu pelaku bisnis tentu selalu kami sampaikan
pertimbangkan untuk membentuk unit pengendali hama internal. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan respon yang cepat, bisa melindungi fasilitas pabrik, bisa memastikan lingkungannya bebas hama, dan ujung-ujungnya produk lebih aman dan berkualitas. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, hama menjadi tugas kita bersama dan tentunya menangani hama harus kenal dulu baik secara biologi, perilaku dan mana saja pengendalian yang aman, tidak hanya tentang pengendalian kimia. Nah, mungkin seperti itu dulu Mbak Indah untuk prolog kita di malam hari ini. Tentu nanti akan berkembang pada sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada MC. Dipersilakan, Mbak Indah. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih untuk Dr. Lin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Jadi kita membahas tentang bagaimana untuk memanajemen pengendalian hama gitu ya di industri food and beverage. Dan tadi saya menyimak juga gitu ya Ibu, untuk industri food and beverage ini adalah salah satu industri yang regulasinya sangat ketat begitu ya. Nah, Jadi betul. tidak boleh gitu. Ada yang regulasinya itu tidak boleh menggunakan pestisida bahan kimia sama sekali gitu. Nah, jadi bagaimana pengendaliannya? Tadi ada 5 langkah pengendalian hama secara terpadu. Jadi tidak hanya untuk pengendalian hama itu dengan pestisida saja, tapi ada mulai dari pencegahannya, kemudian juga ada pengendaliannya, baik itu menggunakan secara alami gitu ya. Kemudian juga ada monitoringnya, dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh tim dari internal, seperti itu. Oke, jadi untuk sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat bagus dari pes expert kita, Dr. Lin. Untuk sesi kedua ini yaitu kita bisa berdiskusi gitu ya. Mungkin ada kasus yang terjadi di industri, Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa disampaikan melalui kolom chat gitu ya. Sudah dibuka. Kemudian sambil menunggu gitu ya, kita akan ngobrol terlebih dahulu. Nah, untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua, pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat nanti dengan menyebutkan nama, industrinya, mungkin juga sebagai apa gitu ya di industrinya, bisa business owner atau tim bagian K3, HSE atau lain sebagainya gitu. Kemudian pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Oke, kita terbuka untuk 10 pertanyaan terlebih dahulu ya. Dipersilahkan. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman yang menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita akan ngobrol dulu Ibu untuk tadi Hmm. terkait in-house pest management ya Ibu. Tadi Ya, disebutkan betul. gitu ya. Nah itu untuk in-house pest management sendiri yang bisa menjadi staff in-house pest management itu apakah nantinya harus hire gitu ya tim baru yang menjadi posisi tersebut atau bisa nanti juga dari tim yang sudah ada di industri food and beverage contohnya Ibu. Ya, betul. Jadi, in-house pest management artinya kita lihat pest management sesuai dengan katanya adalah memanage hama. Kalau pest control mengontrol, mengendalikan hama. Beda beda sudut pandang. Kalau memanage hama, kita bisa melihat mulai dari pencegahan, jangan sampai hamanya datang. Gitu ya. Nah, maka dengan kita bentuk in-house pest management, itu sesungguhnya bisa diberdayakan tim-tim yang ada, yang biasa bertugas mengelola sanitasi di tempat tersebut, di tempat bisnis itu. Lalu tim yang mengelola maintenance dari pemeliharaan tempat. Nah, itu sudah ada sebetulnya tim-timnya. Nah, dengan nanti dibekali edukasi, knowledge, dan skill mengenai hama dan bagaimana pengendalian serta eh, teknik-teknik dari apa namanya metode-metode yang ada. Nah, nanti bertambah pengetahuannya sehingga antara sanitasi lalu bagaimana maintenance dari suatu pemeliharaan tempat itu bisa menjadi satu kesatuan di sana. Karena kalau hama ini nature-nya adalah dia bersembunyi.
memang dia senang di tempat yang tersembunyi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kecoa jalan-jalan, itu sebetulnya tidak sesuai nature-nya. Artinya populasinya tinggi. Karena mereka nature-nya atau perilakunya biasanya senang di tempat yang tersembunyi. Dia istirahat aja. Jadi kalau keluar tuh dia udah resiko gitu. Sudah apa akan siap menghadapi tantangan besar. Kenapa mereka keluar ya? Karena kekurangan makanan, jumlahnya banyak. Seperti itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa in-house pest control, in-house management ini, pest management ini bisa dibentuk dengan tim yang ada. Hanya punya tugas tadi menambah pengetahuan dan skill. Seperti itu. Syaratnya karena harus kenal dulu hamanya seperti apa dan jenisnya apa saja, perilakunya seperti apa. Pengendalian yang tepatnya seperti apa itu ada ilmunya. Apakah bisa dipelajari? Sangat bisa dipelajari. Karena kita melihat bahwa materi-materi yang diberikan di Ahli Hama itu sudah banyak di platform Ahli Hama. Ada e-book yang gratis, ada artikel yang ini, semua semua terbuka. Nah, nanti kalau mau lebih mendalam, tentu dengan program-program yang diberikan, yang disampaikan dari berbagai macam kelas-kelas training, itu sebetulnya untuk membekali dulu Bapak Ibu untuk tim yang tadi. Jadi tidak perlu hire buka lowongan khusus mencari entomologis or biologist, tidak selalu ke sana. Karena pada prinsipnya adalah orang-orang yang memang ditugaskan di sana lalu di leverage, dinaikin sedikit pengetahuan hamanya dan metode-metode yang sederhana yang bisa diaplikasikan. Seperti itu Mbak Indah tentang in-house pest management. Iya, iya, Ibu. Baik. Jadi tim internal gitu ya yang memang sehari-harinya itu berinteraksi gitu. Baik kalau misalkan di food and beverage industry itu kan ada di tempat produksinya, lalu juga ada di gudangnya. Jadi yang berinteraksi langsung harus tahu knowledge dan juga skill untuk pengendalian hamanya gitu ya. Terutama tadi pest management secara terpadu. Oke, jadi Ya, memang kalau di industri food and beverage itu ada satu hama saja bisa menjadi viral gitu ya. Karena baru-baru ini juga gitu ya ada salah satu gitu ya, restoran yang ada kecoa gitu dan sangat viral gitu. Jadi untuk knowledge dan juga skill bagaimana cara mengendalikan hama itu sangat penting sekali. Jadi investasi jangka panjang tentunya ya Ibu karena kalau misalkan sudah ditemukan hama nanti akan berpengaruh kepada pelanggan. Nanti pelanggan jadi yang merasa risih, kemudian juga jijik gitu ya kalau misalkan terdapat hama di industri food and beverage ya. Seperti itu betul ya Ibu. ya. Oke. Jadi kalau di industri makanan minuman ini, jangankan hama, jadi kontaminan ada sayap, ada bulu, itu sudah bagian dari eh, tubuh hama secara lengkap ya. Itu saja sudah rusak produknya, sudah tidak memenuhi syarat dari keamanan pangan. Jadi untuk industri ini jangankan hama itu secara utuh, bagiannya saja sudah bermasalah. Nah, jadi dengan ketatnya aturan dari keamanan pangan, ini tentu para pelaku bisnis di pengolahan makanan dan minuman harus aware, harus waspada. Jangan sampai ada kontaminan. Jadi kalau ada hama mah itu udah parah gitu. Nah ini mah kontaminan aja bulu-bulu atau ini ada nyasar ke produk, wah itu sudah juga bisa tertolak atau terreject produknya. Nah ini saking ketatnya ya. Nah jadi kalau in-house pest management sudah dibekali pengetahuan, itu bisa tahu jangan sampai ada kontaminan masuk ke dalam proses baik dari bahan baku datang, pengolahan sampai produk yang siap di deliver ke publik. Seperti itu, Mbak Indah. Iya, oke. Jadi keberadaan hama ini bisa menjadi kerugian secara ekonomi gitu ya Ibu, karena nanti Betul. pelanggan itu bisa kabur gitu karena adanya hama. Jadi perlu investasi kepada gitu ya tim internal untuk bisa menjadi in-house pest management supaya bisa mengendalikan hama. Nah, tadi saya sudah mention gitu ya di awal tentang program dari ahli hama untuk bisa belajar selama 2 hari di Sustainable Pest Management Mastery di bulan Oktober ini, 30 sampai 31 Oktober. Nah, mungkin bisa sedikit spill cerita Ibu apa saja yang akan dipelajari di sana dan juga outputnya apa. Boleh Ya, Ibu?
Ya betul. Jadi tadi untuk kita bisa kenal tentang hama itu tentu kita perlu perlu pengetahuan di sana dan bagaimana pengendaliannya yang tepat gitu ya dengan sesuai sesuai dengan karakter dari hama itu. Nah, tentu pada pelatihan yang dibuat dengan silabus yang kita sudah rancang bersama Profesor Intan, tentu kita buat bagaimana pelatihan 2 hari ini bisa membekali secara penuh kepada para peserta training yang mungkin dari mulai nggak tahu sama sekali atau sudah tahu atau misalnya para eh, apa namanya pest control officer yang dari perusahaan pest control ingin menambah pengetahuan itu sangat apa terbuka karena hama ini terus berkembang semakin cerdas kita pun harus semakin terus beradaptasi terus mau menggali tentang fenomena hama-hama tersebut. Jadi pada program tersebut yang akan dilakukan secara online pada bulan Oktober ini ingin membekali tadi untuk in-house space management dibekali ilmu-ilmunya, edukasinya dan bagaimana cara-cara praktis. Lalu untuk perusahaan pest controlnya, para pegawainya bisa diupdate lagi ilmu-ilmunya dan mana saja metode-metode yang tidak selalu menggunakan penyemprotan atau hal-hal yang berbau kimiawi yang tentunya bisa dilakukan teknik-teknik lain. Nah, seperti itu Mbak Indah dari pelatihan yang kita buka di kelas Oktober ini untuk yang online. Oke, jadi di Sustainable Pest Management Mastery online training ini bagi peserta yang mungkin masih belum pernah gitu ya mengetahui tentang biologi hama itu seperti apa, lalu bagaimana pengendaliannya. Ini bisa belajar dari nol gitu. Dengan pest expert tadi ada Prof. Intan dan juga Dr. Lin. Kemudian bagi pest control yang sudah ada pengalaman tentunya itu juga untuk menambah wawasan lebih luas lagi gitu dari pest expert. Oke, jadi tadi tanggal 30 sampai 31 Oktober selama 2 hari ini bisa menjadi investasi tentunya supaya tadi tidak menyebabkan kerugian bagi bisnis untuk apalagi food and beverage industry. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya. Oke, sebelumnya untuk Sustainable Pest Management Mastery ini saya mau share highlight dari event yang kita sudah selenggarakan seperti itu. Kita akan play sebelum nanti masuk ke sesi diskusi, begitu ya, Ibu. Sudah terlihat untuk Oke. highlightnya. Sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan, makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Oke, baik. Jadi tadi preview highlight tentang bagaimana belajar di ahli hama di Sustainable Pest Management Mastery gitu ya. Langsung diampu dengan suhunya. Kalau belajar di internet, di Google mungkin bisa saja ya. Tapi untuk diskusi secara langsung, kemudian juga ada studi kasus, itu kita akan tentu banyak dilakukan di ahli hama, khususnya di Sustainable Pest Management Mastery. Nah, pada malam hari ini kita juga belajar tentang pengendalian hama di food and beverage industry begitu ya dengan Dr. Lin. Nah, tentunya nanti di SPMM itu akan lebih banyak materi dan juga terstruktur juga gitu. Ada studi kasus yang nanti akan dibahas bagaimana untuk mengatasi masalah hama yang biasanya terjadi gitu ya di industri-industri yang ada. Oke, baik. Baik, Ibu, kita sudah
ada beberapa pertanyaan gitu ya. Iya, oke. Karena sudah lebih dari 10, mungkin ya kita close dulu Oke. untuk kolom chatnya. Siap. Saya akan bantu bacakan ya Ibu untuk pertanyaannya. Iya. Baik, oke. Dari Ibu Priska, PT ATI sebagai QS, gitu ya. Dr. Lin izin bertanya, saat ini kita mulai memasuki musim penghujan, di mana air dan kelembapan menjadi faktor utama perkembangbiakannya hama. Nah, program apa sebaiknya yang harus disiapkan untuk menghadapi musim penghujan ini? Oke, ini mungkin apa hubungannya musim dengan keberadaan hama sendiri? Seperti itu, Ibu. Mungkin bisa Iya. untuk langsung dijawab seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Friska. Ini pertanyaan juga mungkin terwakili dari Bapak Ibu yang lain. Bagaimana faktor dari musim dan juga faktor kelembaban di suatu tempat yang kita ada itu berdampak kepada hama. Jadi memang untuk di daerah tropis sebetulnya memang ini surganya bagi hama gitu. Jadi antara musim hujan, musim kemarau, itu hama itu sepanjang tahun ada. Berbeda dengan di temperata, negara yang ada 4 musim. Biasanya di musim tertentu, misalnya musim salju atau musim dingin, ya hama udah mereka melakukan dormansi. Tapi di kita, di negara kita, tentu ini hanya mengenal 2 musim. Nah, ini adalah sepanjang tahun kita udah harus siap gitu. Nah, kalau posisinya kita bisa tahu hama apa sih yang bisa terpengaruh dengan banyaknya air, misalnya curah hujan, air menggenang kemana-mana. Tentu yang cepat berdampak adalah nyamuk. Kenapa? Karena nyamuk itu di sebagian fase hidupnya ada yang memang dia membutuhkan air, yaitu di fase telur dan larvanya. Nah, di situ, disitulah dia akan berkembang dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat nih air banyak tergenang kemana-mana, nah, bagaimana programnya? Kalau kita ingin memutus mata rantai dari siklus nyamuk, hilangkan dulu airnya. Bahkan program yang kami lakukan, penelitian dengan peneliti dari Taiwan, itu mereka sengaja datang ke Indonesia, khususnya ke Bandung, ingin memberitahu kepada masyarakat kita bagaimana mengendalikan dari hama nyamuk itu. Karena setelah kita melakukan kajian sampai 4 tahun, mereka memang melihat perilaku dari masyarakat kita itu selalu membiarkan adanya air tergenang. Jadi mungkin air tergenang yang dimaksud, mungkin kalau ada apa namanya air di apa tempat-tempat ban bekas atau apa bisa dibuang. Tapi kita lupa di daerah di rumah kita juga kadang ada air yang memang tergenang seperti di bawah kulkas, lalu mungkin kolam yang tadinya untuk bisa melihat ikan-ikan hias. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, yaitu air tergenang. Air nyamuk itu nggak milih-milih. Bahkan memang Aedes dia senang nyamuk itu di tempat air yang bersih. Kalau kuleks, nyamuk malam yang kuleks itu senangnya di air yang kotor atau di comberan. Tetapi dari hasil penelitian kami ke daerah-daerah, kuleks itu ada juga di tempat yang airnya bening. Nah, jadi artinya air itu menjadi media utama bagi perkembangan nyamuk, khususnya di fase telur dan larva. Nah, bagaimana programnya? Yaitu atur, jangan sampai air dibiarkan tergenang. Begitu pula dengan kelembaban. Karena kalau si hama ini senang di tempat yang hangat. Nah, artinya bagaimana caranya diatur kelembabannya jangan sampai membuat hama itu nyaman. Nah, itu bisa dilakukan oleh pest management, in-house pest management. Nggak perlu langsung kontak pest control, karena itu bagian yang harus dikelola dulu sama pihak internal. Nah, seperti itu Bu Friska. Jadi lakukan program-program yang kita tahu, oh putuskan mata rantainya. Nah, maka kita harus mengenal hamanya, harus kenal dulu hama ini apa, bagaimana siklusnya,
apa yang harus dipotong, dia kesenangannya seperti apa. Nah, itu yang kita maksud, kita perlu edukasi, perlu pengetahuan-pengetahuan. Demikian Mbak Indah, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Iya, baik-baik. Oke, semoga bisa menjawab ya tadi Ibu Friska. Dan selanjutnya dari Ibu Hana, ini PT Pionir Indo, itu dari bisnis F&B gitu ya. Untuk tadi sudah disampaikan ada 3 hal yang mengundang hama, yaitu makanan, air, dan adanya tempat untuk perlindungan. Nah, sedangkan bisnis F&B ini tidak bisa lepas dari 3 hal tersebut. Nah, jadi bagaimana untuk penanganannya? Oke. Ya, ya betul Ibu. Jadi memang tadi bisnis F&B ini memang menyediakan semuanya. Nah, maka kita harus pastikan dari mulai program eh, barang itu datang, kita harus inspeksi, jangan sampai kita memasukkan hama dari luar. Lalu kita cek di tempat-tempat kita itu apakah banyak titik-titik akses masuk hama. Misalnya kita melihat bahwa ada seperti gorong-gorong atau celah-celah yang bisa dimasuki oleh tikus. Nah, itu upaya-upaya eksklusi atau penutupan-penutupan titik akses bisa dilakukan oleh para pemilik dan karyawan dari FMB. Nah, lalu dilihat dari prosesnya. Bagaimana nih prosesnya ini kita bisa lakukan. Nah, biasa sih kecoa Jerman itu senang di tempat yang celahan sama retakan. Dia senang di area dapur karena dapur lebih hangat, gitu ya. Dan banyak makanan di sana. Tetapi sekali lagi, kecoa tidak suka kalau di tempat terbuka, di tempat yang lapang. Dia senangnya di celahan sama retakan atau celahan sama yang bagian yang menyempit di situ. Nah, berarti kita harus cek daerah mana gitu ya. Nah, biasanya kalau kami lakukan konsultasi di tempat-tempat industri, kita akan lihat ternyata di daerah kitchen itu para koki-koki itu tidak mungkin secara tidak sengaja karena aktivitas memasak banyak lelehan-lelehan dari atau tetesan-tetesan dari minyak. Nah, itu senang sekali bagi kecoa dia ada di sana. Nah, jadi artinya memang 3 hal itu tidak hanya di bisnis F&B, makanan, makanan, air, tempat perlindungan selalu melekat di mana aktivitas manusia ada. Jadi di semua bisnis pasti ada. Nah, jadi bagaimana konsepnya adalah kita bisa menjaga jangan sampai si hama itu bisa akses 3 hal, ya. Nah, jadi upaya yang kita lakukan sekali lagi dari awal sanitasinya bagaimana, lalu pencegahan apa yang kita bisa lakukan dari titik masuk, makanan mana yang tidak bisa diakses. Karena kami pernah melakukan studi kasus, ada suatu gudang, di situ ada banyak serangga yang bermacam-macam. Pas kita lihat ya makanannya di sana tidak ditutup dengan baik, terbuka begitu saja. Sedangkan seperti lalat itu senang banget kalau ada bau busuk atau bau menyengat ya senang. Walaupun jaraknya kiloan meter dicapai, bisa dicapai oleh lalat karena ada signal kimia yang ketangkap. Ada hal yang menarik bagi lalat itu datang. Nah, itu seperti itu Mbak Mbak Indah. Jadi untuk industri FMB terus harus berstrategi. Bagaimana nih 3 hal ini memang ada di tempat itu tapi jangan sampai bisa diakses oleh hama. Iya, betul Ibu. Jadi memang sebetulnya kita yang mengundang hama untuk datang juga, tapi bagaimana caranya untuk tadi menutup ya, mencegah gitu akses supaya hama itu tidak semakin berkembang biak gitu dan menyebabkan kerugian. Nah, itu untuk biologi hama, kemudian bagaimana cara perkembangbiakannya dan bagaimana cara untuk pengendalian itu harus tahu knowledge dan juga skillnya tadi. Nah, itu di SPMM akan dibahas secara runtut gitu ya. Tentunya ada banyak hama dan kita akan membahas semua hama itu gitu ya. Ada lalat, kecoa, tikus, semut. Nah, itu akan dibahas semua tentunya di SPMM seperti itu. Oke. Dan ada bagian QA Bapak Alfi Purwokerto. Ini juga ada pertanyaan untuk pengendalian hama semut. Bagaimana ya Ibu? Karena produk berbasis organik. Jadi tidak boleh menggunakan pestisida atau bahan kimia ya. Karena memang ketat sekali gitu ya. Dan untuk pengendalian hama lebah madu,
Bagaimana cara menemukan sarang lebah madu? Apakah ada ciri-ciri sarang lebah madu? Oke. Tadi Ibu, ya mungkin sudah dibahas juga kalau misalkan di industri F&B, apalagi organik gitu ya, itu ada ya regulasi untuk tidak boleh menggunakan pestisida atau bahan kimia. Jadi seperti apa gitu untuk pencegahannya atau pengendaliannya selain menggunakan bahan kimia, Ibu. Ya, jadi karena kita melihat bahwa persyaratan cukup ketat di industri F&B ini dengan jenis-jenis pengendalian hama yang memakai kimiawi. Nah, ini yang kita selalu melihat bagaimana pentingnya proses di awal. Jangan sampai hama itu datang. Jadi jangan sampai produk kita itu tiba-tiba kita lihat diserang oleh hama, karena mereka nggak mungkin langsung banyak. Pasti diawalinya sedikit demi sedikit dulu. Nah, tentu kita bisa runut bagaimana yang proses untuk migrasinya hama itu kita bisa putus di sana, nggak sampai berkembang biak lebih banyak. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi? Misalnya, karena kita tidak melakukan pencegahan dengan baik di awal. Nah, Bapak Ibu bisa melihat mana dulu yang diselamatkan. Ya, karena tadi penggunaan kimiawi itu bisa menjadi buah si malakama. Bisa saja semutnya mati dengan metode umpan, tapi dari bait itu di dalamnya pasti ada insektisida mengkontaminasi yang lain. Nah, maka lakukan dulu dengan tadi teknik-teknik yang non kimia apabila jumlah masih sedikit. Tapi kalau jumlah sudah banyak ya itu pasti ada risiko harus diambil. Kalau ini kalau tidak kita lakukan nanti tambah banyak. Nah, disitulah kita apabila sudah ada di level reaktif baru bergerak apabila sudah ada serangan hama. Dan repotnya di industri F&B tadi persyaratan untuk penggunaan kimia ketat, serba nggak boleh. Nah itu sangat menyulitkan bagi pest control profesional untuk melakukan controlling atau pengendalian karena serba nggak bisa. Karena tadi takut terkontaminasi, ini nggak boleh, itu nggak di industri obat-obatan apalagi itu sama ketat, nggak bisa. Nah, maka upayakan jangan sampai terjadi. Nah, kalaupun terjadi ya berarti ada resiko harus diambil untuk melokalisasi area tersebut. Ya pasti ada yang dikorbankan. Berarti penanganan secara kimiawi tapi resikonya area ini harus kena nih. Nah, berarti yang seperti itu. Nah, maka kita tadi kembali ke awal, lebih baik proaktif, jangan sampai hamanya itu banyak datang. Jadi kalau sudah banyak ya mau nggak mau Bapak kita harus lakukan pengendalian kimia karena kita harus segera kalau populasinya banyak. Nah, resiko ya pasti ada kontaminasi. Maka sebaiknya jangan sampai terjadi serangan dari hama itu karena kita bisa lakukan pendeteksian. Jadi ada pencegahan, bagaimana cara masuk, lalu ada monitoring pemantauan terus-menerus. Nah, kalau sudah ada tim internal, sudah ada SOP-nya. Sama seperti Bapak Ibu melihat SOP untuk penanganan kebersihan. Para pekerja itu kan pasti akan checklist pagi sudah ngebersihin toilet, nanti siang ada checklist, nanti sore. Nah, itu berlakukan juga sebenarnya untuk pemantauan hama. Ada. Nah, jadi kalau pemantauan monitoringnya dilakukan dengan baik, tidak akan tiba-tiba ada serangan hama gitu ya. Karena pasti bermula dari sedikit dulu. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Nah, kalau tentang bagaimana sarang lebah, ya tentu Bapak bisa melihat, bisa menginspeksi di seluruh perimeter gedung. Karena sekali lagi mereka pasti sudah menyiapkan lebih dulu sarangnya. Dan ada pemicunya. Jadi konsepnya kita selalu eh, bisa tahu bahwa hewan datang misalnya pasti cari makanan. Nah, misalnya Bapak Ibu di tempat bisnisnya tiba-tiba ada ular. Kita nggak lihat ini ular kok bisa datang. Berarti indikasi ada tikus di situ. Karena makanan ular, tikus. Nah, seperti itu kita bisa melihat mindsetnya. Karena tidak mungkin hama itu tiba-tiba datang. Nah, lebah lebah madu sesungguhnya bukan hama. Karena dia kan menguntungkan.
Tapi sekali lagi kacamata hama yang membuat definisinya manusia. Saya nggak suka ada lebah. Ya udah ada lebah menjadi hama bagi orang tersebut. Gitu ya. Nah kalau sudah mengganggu ya berarti harus dilakukan penanganan-penanganan yang lebih baik. Ini seperti itu Mbak Indah ya. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Jadi kalau saya ambil analoginya gitu ya, untuk pengendalian hama ini seperti penyakit gitu ya. Jadi lebih baik itu mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik untuk Betul, melakukan betul. pencegahan-pencegahan sebelum ada muncul outbreak hama gitu ya Yes. yang lebih banyak seperti itu. Jadi mungkin Betul. yang Iya. selama ini dipahami itu tentang pengendalian yang semprot gitu ya, memakai bahan kimia. Tapi ternyata di balik itu harus ada secara terpadu itu pencegahannya. Kemudian setelah pengendalian juga ada monitoring. Nah, seperti itu ya Ibu mungkin analoginya gitu. Ya, betul, Lebih betul. baik mencegah daripada mengobati. Oke. Ya, Nah, ini karena berkaitan balik ya. Ya, ya, bagaimana karena Ibu? balik lagi kepada pemilik bisnis, hitungannya adalah biaya. Jadi dengan kita melakukan pencegahan, pasti biaya pengendalian bisa ditekan. Tapi kalau kita baru beraksi pada saat hama itu datang, biayanya pasti lebih tinggi. Nah, itu yang kita selalu melihat bahwa pemilik bisnis pasti lebih cerdas bagaimana cara penghematan. Jadi seperti itu ya, Mbak Indah ya. Ya, baik Ibu. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya gitu ya, hubungannya antara bagaimana untuk peran in-house pest management dengan pest control. Karena pertanyaan dari Bapak Sudi selaku owner PCO ini ingin menanyakan. Nah, jadi untuk pest control officer ini apakah akan melakukan treatment itu pada saat hama aktif gitu. Ini tentunya akan saling berkaitan juga ya Ibu untuk PCO eksternal Iya, sendiri betul. dengan in-house pest management. Ya, Seperti betul. apa? Jadi sekali lagi di negara maju, in-house pest management itu yang ada di industri ada sesuatu yang umum, bahkan suatu keharusan, karena dia akan melakukan monitoring pencegahan setiap waktu. Sedangkan nature-nya perusahaan pest control akan dipanggil dengan waktu tertentu. Kalaupun dari perusahaan pest control itu diminta untuk ada yang standby, tapi tetap jumlah orangnya tidak banyak. Jadi saya pernah melakukan dengan tim konsultansi di suatu rumah sakit besar, itu dari pest controlnya yang nyimpan orang cuma satu atau dua orang. Apakah cukup? Enggak. Karena kalau dibantu dengan internal itu malah lebih kuat. Nah, jadi artinya bagaimana upaya untuk bersinerginya. Nah, untuk pest control profesional, artinya perusahaan pengendali hama, ini akan bergerak manakala ada gangguan hama itu datang. Jadi namanya juga pest control adalah upaya untuk mengontrol hama. Hamanya ada dulu. Nah, hamanya ada dulu, baru dikontrol. Nah, bagaimana teknik-tekniknya? Tentu perusahaan pest control juga terus menggali pengetahuan, tidak hanya tentang penggunaan kimia menyemprot, karena kita atau melakukan metode pengumpanan, karena kita dihadapkan dengan suatu konsekuensi adalah resistensi. Jadi kalau semakin banyak penyemprotan, dosis ditambah bukan semakin bagus ke hama, malah hama semakin kebal. Karena ada hama-hama yang punya kemampuan untuk detoksifikasi racun. Nah, sehingga para para perusahaan pengendali hama harus berpikir keras, bagaimana nih, ini kok dikasih treatment ini asalnya efektif, jadi tidak. Karena tadi eh, penggunaan pestisida ada resiko kepada resistensi atau kekebalan. Karena pestisida itu memicu untuk serangga resisten bisa melakukan detoksifikasi atau apa namanya membuat si apa pestisidanya menjadi tidak efektif gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita dengan kolaborasi ini bisa jadi in-house pest management lakukan dari awal terus pencegahan, tapi ternyata wah ada serangan semut nih karena ada kelalaian dari tim internal. Nah, baru dipanggil perusahaan pest control. Nah, baru kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh internal, mana yang sudah dilakukan oleh eksternal. Mana yang kita lakukan non kimia dulu, mana yang harus kimia nih karena posisinya sudah tinggi populasinya. Jadi penggunaan pestisida dilakukan apabila tadi syaratnya populasi tinggi.
Kalau masih populasi yang masih bisa ditoleransi, lakukan dulu yang non kimia. Karena penggunaan pestisida pasti ada resiko. Resikonya ya pasti kepada resistensi itu sendiri. Seperti itu ya Mbak Indah. Ya, oke. Jadi antara pest control eksternal dan in-house pest management ini saling bersinergi begitu ya, Bu. Yang tujuannya itu untuk tadi ada mencegah hama, kemudian ada yang mengendalikan hama juga gitu. Tapi sebetulnya tujuan utama itu bersamanya adalah untuk mencegah kerugian bisnis akibat hama seperti itu. Jadi harus tahu Betul. dulu gitu ya untuk in-house pest management itu bagaimana gitu caranya gitu. Jadi harus dibekali dengan knowledge dan juga skill yang memadai gitu. Jadi di ahli hama ini kita memberikan gitu ya event-event gitu, program-program untuk bisa membekali nanti dari in-house pest management mungkin ada dari industri itu yang ingin gitu ya timnya atau business owner ingin tahu gitu, ingin punya knowledge yang memadai supaya bisa jadi in-house pest management. Bagaimana caranya? Ada yang tidak tahu. Nah, kita di Ahli Hama ini menyediakan gitu ya untuk program seperti contohnya SPMM, kemudian juga ada IPMM untuk offline dan juga dari Zuminar ini kita juga sebagai salah satu program juga dari Ahli Hama seperti itu. Oke, kita ada beberapa gitu ya terkait hama tikus, hama kecoa. Ini coba saya baca kembali gitu ya Ibu dari Ibu Peri. Ini terkait tikus dan juga dari Bapak Lili ini juga terkait tikus. Oke, mungkin hampir sama pertanyaannya. Selamat malam Ibu Dr. Lin. Saya Bapak Peri dari staf bagian gudang ingin bertanya seberapa efektif tindakan seperti menangkap dan membunuh hama tikus, apakah berbahaya dan berdampak akan membuat tikus semakin banyak. Nah, kalau untuk dari Bapak Lili ini juga bagaimana cara pengendalian hama tikus yang efektif, Ibu? Seperti itu. Untuk tikus ini sekali lagi dia adalah hama yang paling cerdas Bapak Ibu. Jadi tikus ini dia mempunyai kemampuan belajar yang sangat cepat. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ada temannya tikus itu dia akan memakan umpan tikus lalu mati, maka teman yang lain akan belajar, oh teman saya mati karena makan itu. Nah, maka si umpan yang sudah ditempatkan tidak akan disentuh. Demikian juga dengan perangkap. Nah, kalau perangkap juga kelihatan tuh dari walaupun indera penglihatan dari tikus lebih rendah kemampuannya dari indera penciuman, tapi tetap dia bisa menggunakan indera penciuman bau tikus temannya kan bisa di sana ya. Nah, jadi kalau sudah terperangkap oleh tikus, tikus sudah terperangkap oleh trap yang dipasang, itu sama. Ya, yang bisa diperangkapnya hanya itu aja gitu. Hanya satu dua ekor. Yang lainnya kabur karena kelihatan bahwa itu bahaya. Nah, itu sebabnya tikus ini hewan yang paling cepat belajar, cerdas dia. Misalnya pakai gelombang elektromagnetik gitu ya. Ya awalnya mungkin dia takut apa ini pas dia coba sedikit demi sedikit dia lalui lalu dia merasa tidak ada apa-apa ya udah dia lanjutin lagi. Nah itu yang kita melihat bahwa tikus ini cepat belajar. Lalu tikus ini dia hewan yang memang punya eh, apa ibaratnya otorita. Nah, jadi dia ada ketuanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia si ketuanya belum makan, si pengikutnya itu nggak berani. Nah, itu sebabnya dengan penggunaan metode pengendalian tikus dengan baiting atau pengumpanan, maka pilihlah umpan yang slow action cara kerjanya. Yang cara kerjanya itu lama. Lama tuh dalam tanda kutip ya Bapak Ibu 35 hari. Nah, jadi itu diharapkan dimakannya itu dia akan sedikit demi sedikit dan bareng. Nah, nanti cara kerja rodentisida itu dia akan mengalami pendarahan tuh ke organ-organnya. Tapi kan nggak kelihatan dari luar. Nanti dia akan mati pada saat organnya itu sudah berdarah banyak karena dari si
umpan atau rodentisida yang diberikan. Nah, nanti lebih cepat yang mana ditangkap atau segala macam tadi sekali lagi bagaimana kita bisa melihat adaptasi tikus. Nah, kita harus lebih cerdas lagi. Nah, itu sebabnya bahwa pengendalian tikus tuh harus sabar dan telaten, harus terus-menerus. Jadi kita nggak boleh puas, oh nggak ada tikus nih aman nih gitu. Udah gitu nggak lama nggak dilakukan pengendalian dengan metode baiting. Nah, tapi nanti ada datang lagi ya udah kan kita setiap orang pasti beda penanganannya. Di rumah kita aman, di tempat bisnis kita aman, tapi sekelilingnya apakah melakukan hal yang sama? Nah, maka kita harus terus-menerus melakukan pengendalian terhadap tikus ini. Tapi sekali lagi, biologi tikusnya harus kita pahami. Bagaimana dia mampu belajar, mampu melihat hal yang bahaya itu, yang harus dia cegah. Maka kita harus antisipasi dengan tadi pengendalian yang menggunakan baiting tapi dengan cara kerja yang lambat agar tidak dipahami bahwa dia mati karena makan itu. Ya, seperti itu ya, Mbak Indah. Ya, oke Jadi baik. intinya sabar dan telaten harus terus menerus. Jadi nggak boleh berhenti karena tikus di dalam aman, ntar ada lagi dari luar. Kenapa? Karena kita ada mengundang, ada hama, ada makanan, ada air, ada perlindungan. Karena kita sendiri yang menyiapkan, gitu ya. Oke, baik. Jadi sabar dan telaten dan tidak hanya menggunakan satu metode saja tadi ya. Ada beberapa metode yang nantinya bisa jadi efektif untuk mengendalikan dari hama tikus. Oke, Iya baik. betul. Nah, ini ada pertanyaan mungkin dari Bapak Yuda dan Ibu Meti ini tentang hama kecoa gitu ya, Ibu. Tentang hama kecoa ini dari Ibu Meti yang pernah mengunjungi restoran all you can eat gitu ya. Nah, ini pernah Hmm. ada melihat kecoa kecil-kecil di meja. Nah, ini udah parah banget ya kalau misalkan udah Hmm. muncul gitu di meja untuk Iya. all you can eat dan komplain gitu ke restorannya. Nah, dari restoran menyampaikan gitu ya, sudah berusaha semaksimal mungkin dan juga sudah melakukan dengan pest control, namun tergantung hama di gedung yang populasinya sudah tinggi. Nah, kalau seperti itu Hmm. bagaimana? Tuh. Iya. Ya, jadi itu yang disebut dengan dampak dari penggunaan pestisida yang menyebabkan resistensi. Nah, jadi kami pernah melakukan penelitian dari berbagai tempat restoran, kafe. Itu kita lihat kenapa di tempat-tempat yang banyak dilakukan pest controlnya sudah rutin, sudah dilakukan. Ya, apakah itu penyemprotan atau dia baiting, tapi dia tambah banyak kecoanya. Nah, itulah yang kita sebut fenomena resistensi. Bisa jadi penggunaan pestisidanya terus-menerus, yang golongan pestisida sama. Nah, jadi kalau dari pemilik bisnis sudah angkat tangan, menyerah ya itu suatu suatu pengabaian. Nah, lama-kelamaan kan reputasi bisnis turun ya. Kita nggak mau semeja dengan adanya tikus gitu. Karena kita tahu mereka adalah dengan kecoa ya, mereka adalah vektor bawa penyakit. Jadi si kecoa ini dia bawa berbagai jenis bakteri, puluhan, bahkan ratusan bakteri. Nah, tentu kita nggak mau menerima kehadiran kecoa, apalagi saat kita melakukan aktivitas makan dan minum. Nah, jadi memang itu tantangan bagi pemilik bisnis. Jangan sampai banyak gitu. Ya, nah maka dengan kita punya in-house pest management, lakukan dari awal pencegahannya, sanitasinya, titik-titik masuk, mana titik-titik kritisnya tuh di mana si hama itu bisa datang. Nah, kalau misalnya itu sudah dilakukan ternyata masih ada, yaitu kita lakukan dengan metode-metode dipilih metode juga tidak langsung, apalagi sekali lagi di industri F&B atau di bisnis hospitality itu harus jaga betul. Jangan sampai kita memakai metode yang ujung-ujungnya bukan tambah baik hamanya tapi malah tambah banyak karena kurang bijak memakai penggunaan atau apa namanya pestisida atau bahan kimia. Nah, seperti itu ya Mbak Ina kita awal memang eh, ya jadi takut juga gitu kalau pemilik bisnis menyerah, wah itu ya resikonya publik nggak mau, konsumen nggak mau. Nah maka
tadi karena hama ini urusannya makhluk hidup harus dikenali dulu. Kenapa dia bisa tambah banyak? Dari mana? Nah, itu harus pakai pengetahuan, pakai skill. Baik perusahaan pest control yang tiap hari pekerjaan menghadapi hama, tapi tidak eh, bukan berarti cukup ilmunya. Harus terus ditambah karena si hama ini terus melakukan pengajian. Bagi Bapak Ibu pemilik bisnis, tidak ada salahnya berinvestasi untuk para karyawannya atau pemilik bisnis langsung pengen belajar tentang hama karena ini investasi jangka panjang. Karena sudah tahu bagaimana nih pencegahan. Kalau tidak diatasi, reputasi pasti anjlok, pasti turun. Orang nggak mau lagi. Bahkan kita suka melihat ada kecoa aja kakinya aja di makanan kita udah saling dari mulut ke mulut nggak mau ke situ karena abai tempatnya terhadap keberadaan hama. Ya, seperti itu ya Mbak Indah ya. Iya, betul Ibu. Jadi mungkin ini salah satu contoh gitu ya, kesan gitu ya, kesan dari salah satu customer yang menemukan hama, contohnya tadi kecoa gitu. Dan tentunya nantinya kesannya tidak ingin kembali lagi gitu karena ada hamanya. Dan tadi juga sudah dilakukan komplain ke bagian restorannya, tapi dari mereka justru ya seperti menyerahkan semuanya ke pest control seperti itu. Nah, itu tentunya harusnya gitu ya kita berusaha semua saling bersinergi. Jadi dari internal tadi contohnya dari restoran sendiri itu timnya harus memiliki pengetahuan yang cukup gitu ya untuk bisa mengendalikan hama dan juga nanti bersinergi dengan pest control sendiri. Oke, dan juga bicara tentang resistensi, ini mungkin juga salah satu topik yang sangat menarik untuk diulik, yang juga jadi salah satu materi yang ada di silabus SPMM gitu ya. Jadi eh, kalau ingin belajar gitu ya tentang resistensi, salah satunya itu kita juga ada di SPMM by Ahli Hama. Oke, baik. Pertanyaan terakhir mungkin ya Ibu. Ini Oke. terkait penyakit DBD gitu. Hmm. Ada dari Ibu Meti dan juga Pak Bambang. Nah, dari Ibu Meti ini di tempat tinggal saya, di mana ini ya. Kalau ada yang kena DBD, besoknya pasti langsung fogging jam 8 pagi. Apakah efektif? Kemudian kalau dari Bapak Bambang, PT Rana Zahratama ini pertanyaannya, orang yang kena DBD reaktif terserang atau inkubasi 3 sampai 1 minggu, apakah benar atau salah, Dr. Lin? Oke, Iya. dipersilakan. Oke. Jadi untuk DBD ini dia penyakit di mana virus dengue itu dibawa oleh jenis nyamuk Aedes aegypti. Nah, perilaku nyamuk Aedes aegypti ini dia tidak akan kenyang menghisap darah di satu orang. Jadi dia akan berpindah. Beda dengan kutu busuk. Kalau kutu busuk itu dia akan kenyang di satu inang. Jadi kalau dia mengisap darah, kalau kutu busuk ya, mengisap darah manusia itu, kitanya nggak sadar. Karena si kutu busuk mengeluarkan air liurnya, salivanya yang jadi bahan anestesi. Jadi mempunyai apa namanya fungsi anestesi. Jadi kita nggak ngerasa gatal saat digigit sama kutu busuk. Nah, tapi kalau perilaku nyamuk Aedes tidak demikian, dia akan pindah-pindah. Nah, celakanya kalau ada orang yang sakit yang dia ada virus dengue, maka virus dengue itu dengan cepatnya menyebar dari orang ke orang lain. Nah, biasanya di masyarakat itu langsung dilakukan fogging. Nah, jadi sebenarnya terlambat karena sebelumnya itu sudah ada tuh si virusnya gitu ya. Maka fogging itu sebetulnya kalau baiknya dilakukan secara teratur, ya paling tidak sebulan sekali atau kalau ini apa namanya beresiko diare itu sebulan 2 kali itu udah paling cepat. Jadi enggak pas ada kasus demam berdarah baru fogging. Apakah efektif? Ya efektifnya sebentar Bapak Ibu karena fogging itu pestisidanya tidak mengandung unsur residu. Jadi dia cepat keluar. Mungkin nyamuk dewasa saat itu yang kena mati. Tapi kita tidak tahu ada fase dari larva dari pupanya nyamuk akan berubah jadi dewasa. Jadi seringkali ada di suatu tempat sudah di fogging,
Lalu kok dia komplain lagi. Nah, mungkin itu pengalaman dari perusahaan pest control sudah di fogging, tapi dia kok muncul lagi. Yang mungkin bukan foggingnya tidak efektif, foggingnya efektif kepada nyamuk dewasa saat itu, tapi dia lupa ada pupa di air sana yang akan berubah menjadi nyamuk baru. Nah, jadi mengenai pengendaliannya dengan fogging itu salah satu cara. Harus lakukan yang lain tadi, menghilangkan tempat yang standing water atau air tergenang, melakukan pemberian larvasida. Jadi tidak hanya fogging, karena fogging dewasanya aja. Tapi kalau larva-larvanya harus dibunuh atau dikendalikan dengan larvasida, beda jenis pestisidanya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya masa inkubasinya 1 minggu lebih, Pak. Jadi kita udah tahu kalau ada yang kena itu sebetulnya dia 1 sampai 3 minggu udah. Makanya kita bisa melihat siklusnya. Kalau udah ada yang kena, oh berarti sebelumnya sudah ada tuh. Makanya kenapa orang takut kalau satu rumah tuh ada yang kena demam berdarah, ntar bentar kemudian menjalar, belum nanti ke tetangganya. Kenapa? Karena nyamuk bisa terbang sampai sekian kilo karena dia pindah-pindah, istirahat nanti pindah lagi. Itu memang dikhawatirkan demikian. Nah, jadi nyamuk itu sebagai hama yang paling berbahaya karena tadi satu nyamuk dia bisa membawa virus dengue di dari satu orang ke orang lain. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah tentang penyakit DBD ya, yang memang dibawa oleh nyamuk, jenis nyamuknya nyamuk yang siang hari yaitu Aedes aegypti. Ya, seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Nah, Jadi nanti untuk dibahas tuntasnya pasti di itu ya, Mbak Indah, dibahas tuntas pasti di program training. Karena kalau satu pertemuan di malam hari, eh, di hari Jumat malam rasanya nggak cukup karena banyak sekali hama yang perlu dibahas, gitu seperti itu ya. Ya, baik. Jadi luar biasa malam ini ditutup dengan diskusi tentang pembahasan nyamuk demam berdarah gitu ya. Dan saya yakin mungkin masih banyak juga Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu ya. Nah, kita bisa lebih dalam, lebih banyak sesi untuk diskusi, tanya jawab, studi kasus itu di program-program ahli hama yang lainnya gitu ya. Contohnya tadi Sustainable Pest Management Mastery yang sudah saya mention di awal, terus juga ada highlightnya juga ini dari admin ahli hama share info tentang SPM Mastery ini tanggal 30 sampai 31 Oktober 2024 di kolom chat Bapak dan Ibu. Ini apabila ingin bertanya terlebih dahulu gitu ya, ini bisa menghubungi ke admin gitu ya untuk berkonsultasi. Jadi bisa ada link yang ada di kolom chat. Ini bisa di-save dulu gitu ya. Mungkin ingin bertanya besok gitu ya. Atau malam ini juga kita akan bisa terima gitu ya untuk konsultasi SPMM ahli hama bit.ly/konsultasi SPMM ahli hama. Seperti itu. Nah, ini untuk early bird masih ada kita diskon dari 3,5 juta itu ya ke 2,5 juta saja untuk investasi jangka panjang seumur hidup dari bisnis gitu ya. Salah satunya contohnya untuk bisnis food and beverage karena kita ingin mencegah adanya tadi hama yang bisa memberikan kesan buruk. Contohnya ya tadi ya yang sudah disampaikan gitu lah. Restoran all you can eat terus ada kecoa gitu ya, ada tikus juga gitu. Jangan sampai industri food and beverage kita gitu ya ataupun industri lainnya itu reputasinya menjadi buruk akibat dari hama. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengirim tim untuk bisa menjadi in-house pest management ini sangat saya rekomendasikan sekali gitu ya untuk bisa join di kelas SPMM. Dan juga untuk Bapak Ibu dari pest control ini juga untuk bisa menambah wawasan, knowledge dan juga skill ini kita juga bisa join gitu ya di kelas SPMM Sustainable Pest Management Mastery by Ahli Hama. Oke, baik Dr. Lin. Terima kasih untuk waktunya. Kita sepertinya sudah harus mencukupkan sesi Zoominar pada malam hari ini. Iya, Mungkin iya. ada yang ingin disampaikan untuk closing,
malam hari ini, Dokter Lin? Ya, jadi penanganan hama ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Dan menangani hama tentu harus mengenal hama itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan dan skill mengenai hama menjadi hal yang sangat penting. Sehingga pengendalian hama menjadi tepat sasaran dan yang terpenting, bisnis Bapak Ibu tetap terjaga reputasinya dan tanggung jawab kita kepada masyarakat sebagai pelaku bisnis, baik memproduksi barang, jenis eh, makanan dan minuman atau jenis lain dapat dipertanggungjawabkan dengan baik karena kita ingin menjamin keselamatan dari publik atau dari konsumen kita. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu silakan bisa berkonsultasi dengan tim ahli HAMA guna mengikuti program-program yang kami sediakan. Demikian Mbak Indah. Oke, baik. Sekali lagi, luar biasa. Terima kasih sekali untuk Dokter Lin yang telah menjadi pemateri pada malam hari ini. Dan juga kita sudah berdiskusi banyak ya terkait masalah-masalah hama yang dialami oleh business owner ataupun tim di perusahaan gitu ya di seluruh Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, semuanya ada gitu ya, yang sangat antusias untuk belajar tentang pengendalian hama pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di event-event ahli hama. Ada banyak sekali gitu ya. Kita bisa eh, belajar bersama tentunya dengan past expert Prof. Intan dan juga Dr. Lin. Terima kasih Dr. Lin. Saya tutup untuk seminar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sampai banyak Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa. Selamat Ya, beristirahat semuanya. ya terima Oke, kasih. selamat malam.